Kisah dua murid pencari cahaya. Di sebuah negeri jauh yang dipenuhi lembah-lembah ilmu dan pegunungan zikir, hiduplah dua pemuda, Salim dan Haris. Keduanya memiliki niat yang suci, mendekatkan diri kepada Allah, melebur dalam lautan marifat, dan mencapai ridhonya. Bagian pertama, Salim dan jalannya sendiri. Salim adalah pemuda yang cerdas, giat beribadah, dan tekun membaca kitab-kitab tasawuf. Ia berkata dalam hati, mengapa aku harus bergantung pada manusia? Bukankah Al-Quran dan hadis sudah cukup menjadi petunjuk? Maka Salim menyingkir ke sebuah gua, berzikir siang malam, menahan lapar, dan menolak pergaulan. Hari demi hari ia merasa semakin kuat, namun juga semakin gelisah. Ia mulai melihat mimpi-mimpi yang aneh, merasakan suara-suara yang membingungkan, bahkan kadang ia merasa dirinya telah sampai pada derajat para wali. Namun, ketika suatu hari Salim turun ke kota dan bertemu seorang fakir yang bijak, ia menyampaikan pengalaman-pengalaman ruhaninya. Sang fakir tersenyum lalu berkata, "Wahai Salim, engkau telah menempuh jalan tanpa peta. Apa yang kau sangka cahaya, bisa jadi api yang menyesatkan." Salim tertegun. Ia menyadari, meski ia telah membaca banyak kitab, namun ia tak mampu membedakan antara ilham yang suci dan bisikan hawa nafsu. Bagian kedua, Haris dan Syekhnya. Berbeda dengan Salim, Haris adalah pemuda sederhana yang datang ke seorang syekh mursyid yang saleh dan dikenal akan keistiqomahannya. Haris belajar adab sebelum ilmu, diam sebelum bicara, dan sabar dalam menjalani zikir dan khidmat kepada gurunya. Awalnya Haris merasa lambat dalam kemajuan ibadah. Namun perlahan, ia merasakan ketenangan batin, kerendahan hati, dan kejernihan pandangan. Ketika hatinya gelisah, ia datang kepada syekhnya, dan sang syekh menuntunnya dengan hikmah yang jernih. Haris pernah bertanya, "Wahai syekh, apakah aku tidak bisa langsung berjalan kepada Allah tanpa perantara?" Syekhnya menjawab lembut, "Wahai anakku, jika engkau ingin ke istana raja, tanpa peta dan tanpa penunjuk jalan, engkau akan tersesat. Tapi jika engkau bersama seseorang yang mengenal istana, ia akan membawamu dengan selamat, bahkan diperkenalkan langsung kepada sang raja." Bagian akhir, pertemuan di jalan. Tahun demi tahun berlalu, takdir mempertemukan kembali Salim dan Haris dalam sebuah majelis zikir besar. Salim yang kini tampak lelah dan kebingungan, duduk mendengarkan tausiah Syekh Haris yang kini telah diizinkan membimbing para murid. Salim meneteskan air mata dan berkata, "Wahai saudaraku, dulu aku merasa bisa sampai sendiri. Tapi ternyata, tanpa bimbingan, aku hanya berjalan dalam lingkaran kesombongan." Haris memeluknya dan berkata, "Jalan menuju Allah adalah samudera. Jangan menyeberang tanpa bahtera, dan jangan berlayar tanpa nahkoda."